Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky.ms. Hari ini aku mau bacakan tentang benarkah dia sudah lupakan aku sekarang. Kalian dealkan dengan orang yang kalian pikirkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky.ms. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia. Ada the moon in the reverse. The Five of Pentacles, the Star, Five of Wands. Wow guys, situasinya lagi kehilangan harapan, kehilangan intuisinya juga. Lagi banyak kurang ilmu dalam dirinya. Ya aku sih ngelihatnya memang ini banyak banget masalah ya dalam hidupnya. Kesuksesannya juga sudah diragukan. Ya. Jadi langkahnya dia tuh untuk menuju sukses tuh ragu. Nggak ada kepastian. Dan ini lagi perang batin situasinya, antara jujur atau enggak, atau pertahankan sifat narsisnya. Di sini dia kehilangan intuisinya, kehilangan impiannya. Berharap pengen sukses lagi, tapi malah drama yang dia dapat. Dan ini menjadi efek kesuksesannya jadi tidak seimbang. Dia tahu, dia sadar apa yang dia ambil langkah tuh salah. Salah satunya ada skandal ya, entah itu secara keuangan ataupun secara percintaan. Kita lihat lagi, benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Kita lihat the bottomnya, King of Cups and the Two of Cups masih memendam perasaan. Masih memendam perasaan tentang kamu ya. Kita lihat the moonnya in the reverse. The King of Cups lagi. Page of Wands, Page of Pentacles. Ini udah kehilangan banyak kesempatan ya. Dia memendam perasaan untuk kembali ke kamu dengan karakter baru. Ini lambat banget diambilnya.
dan dia juga masih menjalankan hubungan dengan orang baru ya. Tapi ternyata malah kehilangan kesuksesan dia, kehilangan spiritualnya dia, intuisinya juga. Jadi banyak drama yang dia jalanin. Seven of Cups and the Devil. Ini efek ilmu hitam ya. Kan ini perjalanan Twin Flames, karma dari turun temurun. Jadi ketika energi Twin Flames disatukan, ini banyak kesuksesan diraih loh. Ya, dan sangat kuat. Tapi ujiannya ya dihadirkannya orang baru. Ya, orang ketiga. Ini membuat dia menjadi lupa diri, serakah. Dan dia kehilangan intuisinya dengan orang baru ini. Salah satunya ya karena terkena sihir ain, penyakit ain dan sihir. Kita lihat Five of Pentacles. Two of Cups, the Judgment, and the Ace of Swords. Dia kehilangan kebahagiaan, kehilangan cinta sejatinya ya. Karena hadirnya orang baru. Dan ini banyak sekali kejelasan tentang pembayaran karma. Karmic partner. Dan ini lagi perang ilmu, perang doa. The Devil. Dia dengan orang baru ini juga stuck ya dalam sebuah pernikahan. Jadi ada yang menikah tapi penuh dengan drama, penuh dengan KDRT juga, penipuan, manipulasi, pengkhianatan, ya, dan stuck dalam spiritualnya juga nggak ada kemajuan. Kita lihat lagi the Star. The Empress, King of Wands, the High Priestess, Ya kalau aku lihat sih memang situasinya dia lagi rebutan energi ya. Jadi dia udah ada penolakan sebenarnya. Energi dari orang ketiga nih gak nyaman sih. Tuh, kamu dan orang ketiga
Ini rebutan nih, rebutan doa. Sedangkan orang yang kamu dealkan ini berharapnya kamu ngerebut dia lagi, ya, berdoa lagi untuk dia. Tapi malah orang ketiga ini yang ambisinya ke dia. Sedangkan kamu sudah fokus bahagiakan diri kamu. Dan dia melihat kamu tuh sudah semakin damai. Dia ada rencana untuk datang lagi ke kamu. Dia juga stalking kamu sih sebenarnya. Tapi ini memang lagi perang ilmu juga ya. Tahun 2024 nih banyak orang, ya apalagi habis pemilu ya. Pemilu belum selesai gitu ya. Banyak yang memakai ya tumbal menumbal untuk kemenangan, kesuksesan sendiri-sendiri. Dan tidak memikirkan efek dan resikonya untuk orang lain, baik atau buruknya. The Five of Wands. Ten of Cups. The World. Two of Pentacles. Kan? Dia gak nyaman sama orang barunya nih. Gak nyaman dengan kehidupan yang dia rahasiakan dari kamu. Dia gak bahagia. Banyak pertengkaran, perdebatan, konflik batin juga secara spiritual ataupun agamanya. Bisa saja berbeda agama juga. Apalagi dia melihat kamu sudah fokus ya dengan mencintai diri kamu sendiri, fokus bangkit, dan merasa kehilangan energimu, terutama ketulusan cinta kamu ya. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakan aku sekarang? Mencoba menghindar tapi ingat kamu kok. Dia ingat kamu. Dan kamu pun juga coba untuk menolak ingat dia. Sebenarnya sama-sama nginget sih. Dia nginget, kamu juga nginget. Ya, dia coba untuk nunjukin kalau dia tuh bahagia dengan kehidupannya sekarang. Ya, padahal dia yang memojokkan kamu. Dia menginginkan energi kamu. Dan aku ngeliatnya memang di sini ya mau gak mau dia harus jujurkan drama ini suatu hari nanti. Ya. Dan dia merasa tersaingi oleh kamu. Karena dia sudah kehilangan pamor, sudah kehilangan kesuksesannya dia, dan dia merasa terpojokan dengan perjalanan spiritualnya, entah dari kamu dan juga orang ketiganya ya. Dan kamu pun sudah bisa membela diri secara spiritual. Kamu lawan ya serangan-serangan gaib, dan ini butuh perjuangan. Di sini dia baru sadar kemenangannya itu ada sama kamu, dari energi kamu. Kesuksesan, pamor,
itu dari energi kamu, spiritualnya kamu. Sedangkan dia sini kehilangan jabatan ya, ada ya, atau kehilangan jati diri, kehilangan logika juga, sehingga dia coba untuk melawan konflik batinnya, yaitu secara spiritual. Jadi kayak, masa sih gue nggak bisa hidup, nggak bisa sukses tanpa kamu gitu ya. Padahal itu memang dia nggak meraih suksesnya itu hanya dengan logika dia. Padahal dia meraih sukses itu adalah hasil dari doa kamu, dari cara kamu ritual, dari cara kamu meminta kepada Tuhan setiap malamnya. Sekarang dia kehilangan jabatan, kehilangan pamor. Kita lihat clarify. Ego banget ya ini orangnya ya. Tuh. Dia merasa dia yang paling benar, dia merasa dia yang paling adil. Aku ngeliatnya memang sebagian ada yang menikah dengan orang ketiganya, atau dia diam-diam nikah siri. Tapi ternyata kehidupannya dengan orang barunya ini stuck, atau pekerjaannya dia bermasalah ya, ini bertaruh ya, karena hadirnya orang ketiga lagi dalam hidup dia, sehingga pamornya pun jatuh atau kehilangan kesuksesan. Dia kan mencoba untuk mendorong yang namanya spiritual, pada akhirnya ya dia kecewa sendiri. Eight of Cups, Six of Cups, and the Lovers. Dia coba untuk bertarung juga sih, tapi dia merasa nggak perlulah spiritual lah, yang penting logika aja. Kalau dia baik, gue baik gitu. Padahal butuh juga secara spiritual untuk melihat buruk dan baiknya seseorang, entah itu secara ucapan ataupun tindakan ya, akhlak atau adab seseorang. Itu butuh dengan doa. Jadi kita tahu itu orang tulus nggak sama kita gitu loh. Kalau hanya secara logika saja sih bisa berubah, hati pun bisa berubah gitu loh. Tapi kalau sudah berdoa, pastinya Tuhan memberikan yang terbaik. Dia dengan orang barunya ini tidak seimbang kebahagiaannya, dan ya dia stuck dalam karmic circle. Selalu ada triparty berjalan, dan ini membuat dia kecewa. Makanya dia mencoba ingin mengendalikan perhatiannya kamu tuh biar ke dia lagi. Masih inget sih? Masih inget ya? The Knight of Cups, Ten of Wands, The Magician. Dia juga menggunakan trik manipulasi nih, secara spiritual juga ataupun secara akun palsu, untuk ngelihat kefokusannya kamu, keseriusannya kamu ya. Ini dia akan lakukan apapun untuk bisa sukseskan lagi ketemu kamu, ataupun bisa komunikasi secara spiritual, sedangkan kamu sudah bisa melawan hal itu. Six of Wands, the Sun, and the Ace of Wands. Dia memang memendam perasaan ya, hasrat ke kamu, diam-diam masih mantau.
Dia masih menginginkan sukses lagi sama kamu, tapi dia belum lepas dari orang barunya ya, karmic circle-nya. Kita lihat, benarkah dia sudah lupakan aku? Benarkah dia sudah lupakan aku? Sadness, passion, abundance, karmic partner. Oke. Material wealth. Dia dengan orang barunya ini memang yang dicari adalah harta ya, bukan cinta atau materi. Jadi ya dia harus hidup belajar sabar dari kesedihan yang dia jalani ya. Untuk meraih kebahagiaan itu ya harus dengan kesabaran, dengan karmic partner. Padahal kebahagiaan yang dia dapat ini ya penuh dengan kesedihan ya. Dunianya nggak baik-baik aja sebenarnya, nggak baik-baik. Banyak pertengkaran terutama tentang spiritual, karena memang dia hanya tertuju tentang keuangan dengan orang baru ini. Banyak luka ya di dalam kebahagiaannya mereka, itu banyak luka dan penuh dengan trik manipulasi. Clock. Needed time takes a time in the time cycles. Time to heal. Inspiration. Sadness, missing you, thinking about you, yearning, answer of future. Jadi ya memang semua tunggu waktu ya yang tepat untuk bisa menyembuhkan. Semua butuh progres, butuh kesabaran. Dan memang kesedihan dalam kehidupannya dia itu penuh dengan kekacauan sebenarnya, drama. Terlihat bahagia tapi sebenarnya tidak. Dan dia kangen kamu, rindu kamu. Dan dia juga nggak yakin ya masa depannya dengan orang barunya yang sekarang ini yang nggak baik gitu loh. Dia nggak yakin semuanya akan bahagia lebih dari kamu. Dan dia merasa nggak yakin juga ya tentang kebahagiaannya dengan orang barunya ini, penuh dengan kesedihan sekarang. Dia nggak yakin kalau kebahagiaannya ini akan lebih sempurna dibandingkan sama kamu. Semua menunggu waktu karena dia hanya menuju tentang material, harta ya tuh. Dia masih chatting kamu, sebagian ada yang coba untuk pakai akun palsu, masih ada yang stalking, karena dia merasa kamu adalah belahan jiwanya dia. Dan sebagian dari mereka ini sudah ada yang berpisah dengan orang barunya ya, karmic circle tuh ya. Dia ngejar karmic circle salah satunya hanya karena keuangan ya, harta. Tapi dia masih memantau kamu. Dia coba untuk belajar dari masa lalu ya,
ketika sama kamu belajar untuk lebih baik dengan orang baru ini, tapi ternyata tidak, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kelukaan, kesedihan. Dan di sini memang semua menunggu waktu, dia akan ada perselingkuhan lagi ya, bisa ke kamu atau ke orang lain lagi ya. Jadi kamu jaga diri, hati-hati ya. Dan di sini dia sedih karena mencoba sabar dengan pasangannya yang sekarang, tapi malah pasangannya ini adalah karmic partner. Dan banyak sekali pertengkaran yang tidak jelas ya. Dan di sini aku ngeliatnya memang dia mencoba untuk belajar lebih baik, tapi ternyata tidak bisa dengan orang baru ini. Malah dia stuck mikirin kamu terus. Kesuksesannya juga stuck ya. Karena ya kamulah yang banyak berdoa untuk kesuksesannya dia. Ya, secara energi, secara logika, fisik ya dia. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Tarot TMS, and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.